Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam pertemuan pagi hari ini dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, pagi hari ini kita menjelaskan tentang puisi. Minggu kemarin tentang teks puisi bersama menyimpulkan teks puisi. Untuk pagi hari ini kita mempelajari tentang struktur dan kebahasan teks puisi beserta cara penyajian puisi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan di PowerPoint berikut. Selamat mendengarkan. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi. Struktur puisi, ada struktur fisik puisi dan ada struktur batin puisi. Struktur fisik puisi yaitu diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji, dan rima. Di sini yang dimaksud diksi adalah pilihan kata. Tipografi, format suatu puisi seperti pengaturan baris, itu tipografi ya. Majas, pemakaian bahasa, makna, konotasi. Kalau puisi itu banyak makna konotasinya, lebih indah ya. Kalau puisi itu kalau makna lugas itu kurang indah kita dengar. Kata konkret, susunan kata terjadinya imaji, pengkhayalan, citraan ya. Ada citra penglihatan, pendengaran, perasaan, perabaan, dan penciuman. Ada citraan gerak. Kemudian di sini imaji, khayalan atau citraan tadi sudah itu ya. Rima, persamaan bunyi. Kalau puisi lama tentunya persamaan bunyi ini lebih diperhatikan. Seperti pantun itu kan ada bunyi persamaan bunyi A A A A B B B A B A B lah, itu selalu diperhatikan. Sekarang struktur batin puisi. Tema, ide terciptanya puisi. Nada, sikap penulis berkaitan dengan makna. Amanat, pesan yang disampaikan penulis, itu struktur batin puisi. Yang minggu kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang kebahasaan puisi atau bahasa figuratif atau bahasa kiasan. Di sini yaitu ada majas, perbandingan atau semil, metafora, personifikasi, metonimia, hiperbola, sinekdok, dan alegori. Ini yang dalam puisi itu yang sering muncul adalah majas personifikasi, yaitu menganggap benda mati itu bisa berbuat seperti manusia. Ini yang sering muncul dalam puisi. Misalnya daun-daunan menari-nari di atas pohon, menari-nari. Biasanya anak-anak yang bisa menari kan manusia. Di sini adalah daun-daunan. Ini adalah majas personifikasi yang sering muncul di dalam puisi. Untuk lebih jelasnya anak-anak kalian baca LKS-nya ya. Di situ diperinci sama contoh-contohnya. Menyajikan puisi dengan memperhatikan unsur membangun puisi, yaitu menulis puisi, pembacaan puisi, bermusikalisasi puisi. Tentunya menulis puisi, kalian sudah pernah nulis, membaca. Yang minggu kemarin sudah diberikan contoh membaca puisi. Kemudian yang ketiga, bermusikalisasi puisi. Langkah-langkah menulis puisi. 1. Mendata objek. 2. Menentukan kata atau diksi.
Yang ketiga, menyunting pilihan kata. Objek data objek yang akan ditulis dalam puisi. Menentukan kata atau diksi. Pilihan katanya harus menarik ya, supaya puisinya menarik, bagus. Menyunting pilihan kata. Meneliti kembali, maksudnya menyunting itu. Apabila ada diksi yang kurang tepat, kita ganti lagi. Sekarang langkah-langkah pembacaan puisi. 1. Perhatikanlah judul puisi. Apa judulnya puisi itu yang kamu tulis? Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Kata-kata yang dominan harus kamu perhatikan. Kemudian pahami makna-makna konotatif, makna kias dalam puisi yang kamu tulis. Tangkaplah ide pokok yang ada dalam puisi. Bagaimana ide pokok yang ada dalam puisi itu? Yang terakhir, temukan pertalian makna tiap unit puisi. Bagaimana hubungan maknanya ya, antara bait atau baris-baris. Sekarang aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi, ekspresi penjiwaan. Kalian dalam membaca puisi, penjiwaannya harus bagus supaya menarik dalam membaca puisi. Yang kedua, lafal atau ucapan harus jelas. Pembacaannya, lafalnya harus jelas, merdu ya. Intonasi lagu naik turunnya. Lah itu lagunya bagaimana dalam membaca puisi, jangan polos. Kalau membaca teks polos, kalau membaca puisi harus lagunya bagus. Tekanan, kalau ini puisinya itu nadanya lemah, bagaimana penekannya? Puisinya keras, tekanannya bagaimana? Itu harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan tentang struktur dan kebahasaan puisi, beserta bagaimana cara menulis puisi, cara membacanya. Ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.